Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Ya, Hasto bahkan siap dipenjara demi pengorbanan cita-cita membangun supremasi hukum mengikuti ajaran Bung Karno. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara. Meski ia menyebut kasus ini merupakan resiko dari sikap kritisnya terhadap kekuasaan, Hasto menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Dalam pernyataannya, Hasto juga menyinggung adanya dugaan intimidasi agar tidak memecat sosok yang memiliki ambisi kekuasaan yang menginginkan 3 periode. Sementara guna mendukung penyelidikan mendapatkan bukti baru yang relevan, KPK telah mengeluarkan surat pencegahan Hasto ke luar negeri termasuk untuk mantan Menkumham Yasona Lauli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait Harun Masiku, KPK turut mencekal mantan Menkumham dan Ketua DPP PDIP Yasona Lauli. Yasona dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus ini, pemirsa. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ikut dicekal ke luar negeri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku. Yasona turut dicekal meski masih berstatus sebagai saksi. Lain halnya dengan Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan. Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, Yasona adalah saksi kunci dalam kasus ini sehingga harus dicekal. Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kali sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Yasona diperiksa pada 18 Desember 2024 lalu di KPK. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menkumham. Sebagai Ketua DPP PDIP, Yasona dicecar oleh penyidik soal surat permohonan fatwa Mahkamah Agung. Sementara sebagai mantan Menkumham, Yasona dicecar terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sebelumnya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan Yasona Lauli ke luar negeri usai penetapan Hasto sebagai tersangka. Mereka dicegah selama 6 bulan lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember lalu. KPK menuding Hasto bekerjasama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bicara soal hukum ini ya, ada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menanggapi vonis terhadap Harvey Muiz, terdakwa korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah.
Menurut Mahfud MD, vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz sangat tidak adil. Pemirsa, Mahfud MD mengatakan bahwa vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Padahal dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dilakukan Harvey Muiz merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah, bukan potensi merugikan keuangan negara. Mahfud MD juga menyebut bahwa uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah hanya senilai 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Nggak sampai separuh. Pemirsa, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Pengusaha sekaligus suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara, dan bila jumlah hartanya tak mencukupi, maka diganti dengan hukuman penjara. Sesuai dengan tahun mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari.